Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One. Kali ini bersama saya Arif Fadil. Kita sudah dibuka dengan tampilan sosok yang penuh dengan prestasi, baik itu untuk tingkat nasional maupun juga internasional. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Stella Christy. Kalau saya highlight mungkin sedikit ya. Ini penerima beasiswa ASEAN dari pemerintah Singapura dan United World College ya untuk melanjutkan studinya di Red Cross Nordic United World College Norwegia. Lalu pada 99 lalu ini Stella juga menerima beasiswa penuh. Wow, luar biasa, dari Harvard University dengan predikat lulus magna cum laude with the highest honors pada tahun 2004. Dan yang cukup membanggakan juga pendidikan S3-nya yang sudah diraihnya di Northwestern University dengan meraih gelar PhD pada 2010 untuk melanjutkan juga penelitian postdoktoral di University of British Columbia, Kanada. Untuk itu langsung saja tanpa membuang waktu, saya ingin mengundang langsung. Please welcome, selamat malam kepada Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Stella Christy. Halo. Selamat malam Mas Selamat Arif. malam, apa kabar? Baik. Saya antara mau serius dan mau juga bikin agak cair malam ini karena penampilan Bu Wamen kita ini luar biasa. Nggak usah serius lah. Mungkin karena luar biasa isi kepalanya, penampilan ya sudah santai saja begitu. Apa Artinya, kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat. Kita ngobrol-ngobrol Sehat, iya. selama 1 jam ke depan. Mungkin boleh dibuka dengan highlight sedikit ya Bu Wamen. Enaknya apa nih nyapanya Bu Wamen, Bu Profesor, Aduh jangan. Bu Stella. Aduh jangan. Stella Apa aja. dong? Stella kalau mau aja. ya. Mbak Stella izin ya kalau gitu ya. Boleh. Tanpa mengurangi hormat kami intinya. Ini gimana ceritanya nih pendidikan dan juga ilmu yang diemban cukup banyak, full scholarship dan juga lulusannya juga. Bisa cerita secara highlight nggak sih gimana? Secara highlight semuanya itu saya sangat lucky. Keberuntungan berarti? Keberuntungan, Wow. tentu saja saya keberuntungan dan juga keharusan karena saya waktu itu untuk sekolah seperti di sekolah di Amerika Serikat orang tua saya pasti tidak mampu Siapa untuk sih yang nggak bangga membayarkan. di Harvard University? Iya, tapi orang tua gitu. saya pasti tidak mampu untuk membayarkan kuliah di luar negeri dan saya mencari kesempatan bisa nggak saya dapat. Dan saya sangat beruntung saya mendapatkan kesempatan-kesempatan itu dan yang lain juga semua kesempatan dan kesenangan. Saya jatuh cinta pada riset, penelitian karena itu sangat menarik dan sangat membawa kebahagiaan. Tapi kan bicara soal yang mengajukan untuk mendapatkan full scholarship ini kan bukan hanya 1-2 orang ya biasanya ya, cukup banyak lah begitu. Tapi the one only Anda akhirnya berhasil meraih itu. Itu keberuntungan Mas Arif. Itu keberuntungan. Tapi kalau saya boleh ya, saya jual nama Indonesia makanya saya diterima di Harvard. Nah ini menariknya. Sungguh karena waktu itu mungkin saya sudah pernah bercerita sekali. Tapi sebelum saya jadi Wamen waktu itu saya pernah cerita di podcast. Saya itu waktu aplikasi ke Harvard, saya menulis karena kita harus menulis essay. Essay-nya itu adalah essay pribadi. Itu persyaratan awal ya? Itu persyaratan sekaligus gitu Mas. Harus kasih angka tapi juga Pasti ingat persyaratan. apa yang ditulis maksudnya? Itu dia yang mau saya ceritakan. Sungguh saya jualan Indonesia. Judulnya itu bahasa Inggrisnya The Tie to the Motherland. Oh. Ikatan terhadap Ibu Pertiwi. Jadi yang saya ceritakan di essay itu bukan prestasi saya, bukan apa, tapi saya itu merasa begitu terikat terhadap Ibu Pertiwi Indonesia. Dan itulah saya. Sungguh saya jualan Indonesia, makanya saya diterima. Dan mungkin itu juga yang kemudian mengetuk perhatian ya, begitu ya? Iya. Mungkin karena waktu itu jarang ada yang aplikasi dari Indonesia, jadi makanya saya bilang saya beruntung. Berarti rajin dong ya nyari-nyari. Oh harus rajin, saya ingat kalau dulu kan nggak ada internet ya, zamannya saya. Nggak kebayang, nggak jauh di internet. Itu saya masih ingat tuh ada buku. Nah bukunya itu cuma satu di SMA saya. Di bukunya itu ada daftar-daftar universitas-universitas. Kayak buku telepon, masih ingat nggak buku telepon? Iya. Banyak yang nggak ingat ya kalau buku Yang warna telepon kuning ya. itu kan? Warna kuning ya? Iya kan? Kayak buku telepon. Halaman kuning, bahasa Inggrisnya jangan disebut. Nah kayak gitu harus cari satu-satu. Oke. Gimana? Terus ada yang kasih beasiswa nggak? Ya kayak gitu lah Mas. Ini kalau misalnya pemirsa, kalau kita mungkin ngobrolnya agak-agak match gitu ya. Karena kalau kita lihat kelahiran, sosok kelahiran tahun
8, 79. 79, sorry. Iya. 79. Ini nggak jauh beda sama saya nih. Oh iya, gitu. Makanya kita masih di era yang sama kayaknya nih ya. Oh, oke. Gitu ya. Makanya kalau tadi dibilang buku kuning, wah iya banget. Ingat ya? Dulu kan di tiap telepon umum ada kalau nggak salah Ada. ya. Luar biasa nih yang kayak gini nih. Oke. Nah, tapi sekali lagi kita mungkin melihat Bu Wamen, Mbak Stella ya. Ini akhirnya kan kembali ke tanah air dan dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya. Nah, kalau boleh secara highlight gitu, gimana sih kisahnya? Kisahnya, saya kembali itu sungguh 3 hari sebelum dipanggil ke Kertanegara. Oke. Jadi sungguh sampai saat itu saya masih menetap di Beijing sebagai guru besar di Tsinghua University. Oke. Namun memang sebelum itu beberapa kali diminta paparan oleh Pak Presiden Prabowo waktu beliau sebagai presiden terpilih. Ketika sudah terpilih? Ketika sudah terpilih saya diminta paparan mengenai data-data. Bapak Presiden sangat mau mendengarkan data-data. Saya sangat kagum bahwa seorang presiden terpilih mau mendengarkan ilmuwan ya tentang data-data. Apa yang ditanyakan oleh presiden pada saat itu? Waktu pertama kali berkaitan dengan 2 hal. Ya. Yang pertama adalah tentang makan gratis. Waktu itu saya sarankan kepada Pak Presiden bahwa mungkin lebih dari sisi kognitif dan perkembangan otak lebih cocok kalau kita juga mempertimbangkan makan pagi. Karena makanan itu akan dampaknya terhadap pemikiran otak dan konsentrasi. Jadi kalau kita gampangnya, kalau perut kosongan kita akan susah berkonsentrasi. Gimana juga mau melakukan sesuatu. Gitu dan dari secara data pragmatik, maksudnya kalau kita lihat itu namanya food insecurity. Jadi kekurangan asupan itu banyak terjadi pada pagi hari. Itu saya lihat datanya. Dan juga di Indonesia saya rasa juga demikian. Karena pagi-pagi repot kan nyediain. Betul. Dan tentunya mungkin dalam paparan itu juga dilengkapi juga dengan beberapa contoh-contoh mungkin beberapa negara yang sudah menerapkan. Itu juga disampaikan kepada Pak Prabowo? Iya. Karena saya menelaah data-data apakah memang program makan bergizi itu, program makan gratis itu ada dampaknya. Dan terutama sekali saya lihat dari dampak prestasi sekolah, prestasi akademik. Dan ternyata dan dampak itu cuma bisa dilihat dari 2 hal. Pertama, perbandingan sebelum ada program dan sesudah ada program, apakah ada kenaikan, itu terukur sekali. Dan kedua, perbandingan antara daerah yang mendapat makanan dan daerah yang tidak mendapat makanan. Nah, data-data ini bisa kita lihat dari negara yang sudah melaksanakannya dalam beberapa waktu, dan waktu itu paling banyak saya lihat dari di Amerika Serikat, tapi di India juga ada. Dan di Amerika Serikat itu jelas data-datanya bahwa makan gratis di sekolah itu meningkatkan prestasi akademik. Dan ada angka-angkanya, saya agak lupa sekarang karena saya orangnya pelupa. Ya, itu yang pertama. Dan setelah itu beberapa kali Pak Prabowo seperti yang sudah mungkin Mas Arief juga dengar, mempunyai program unggulan, adalah program SMA Unggul, mendirikan SMA Unggul yang berkualitas untuk seluruh insan-insan Indonesia yang paling pintar dan dari berbagai latar belakang. Dari latar belakang ekonomi yang beragam, dan ini akan diberikan beasiswa penuh untuk bisa menempuh pendidikan yang sangat berkualitas, dan terutama sekali ini akan dibangun di daerah, bukan di kota. Nah, dan saya diminta, Profesor Satrio, Pak Menteri, dan bersama tim-tim kami, anak-anak muda yang sangat hebat, ini diminta untuk menelaah konsep program SMA Unggul ini oleh Bapak Presiden. Dan akhirnya langsung dimention kah pada saat itu untuk Menteri Pendidikan atau Wakil Menteri Pendidikan? Oh tidak, saya tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu? Sampai 3 hari sebelumnya. Rahasia Tuhan masih waktu itu ya? Meskipun sudah dipanggil dan berhadapan langsung gitu ya? Oh iya, tapi waktu itu kan untuk memberikan masukan data saja. Oke. Tadi menarik kalau kita simak, saya mungkin highlight sedikit dari pernyataan. Tenaga pengajar, pendidik, dan lain sebagainya. Belum lewat dari hitungan minggu, di pekan ini kita juga memperingati Hari Guru ya. Apa yang mungkin bisa Mbak Stella sampaikan, Bu Wamen sampaikan, bicara soal tenaga pengajar, tenaga pendidik, dan lain sebagainya? Saya juga seorang guru. Saya tahu di Indonesia kadang-kadang kalau dosen tuh nggak dipikir sebagai guru ya, padahal dosen itu juga guru pasti kan, namanya juga guru besar ada kadang. Tenaga pendidik adalah suatu memang tugas yang mulia.
Tetapi kalau saya boleh, ini karena semua orang sudah tahu ya. Iya. Tapi saya juga ingin memberikan fokus kalau untuk saya pribadi, tenaga pendidik itu adalah suatu pekerjaan yang begitu menyenangkan. Wow. Karena kita itu bisa memberi pengetahuan, tetapi juga mendengarkan dari para murid-murid kita, siswa-siswa kita, dan ini sangat menyenangkan. Dan Passion juga mungkin ya kali ya? Ya, karena waktu kita menerangkan dan berdiskusi itu juga menyenangkan. Itu yang pertama kalau saya memikirkan tentang mahasiswa saya. Tetapi kebetulan, Mas Arief, mungkin banyak yang tidak tahu, penelitian saya adalah mempertanyakan dari mana asal inteligensi. Nah, inteligensi ini bukan berarti inteligensi Einstein, bukan. Tetapi begitu banyak inteligensi. Misalnya, kalau saya bilang, oh Mas Arief kenapa ya tangannya begini ya? Nah, kalau coba ya, kalau dipikirkan fisika dan matematikanya bisa membuat tangan seperti ini, itu rumit, sangat rumit. Nah, inteligensi itu dari mana datangnya? Nah, itu termasuk juga bagaimana kita bisa belajar bahasa tanpa diajarin. Anak-anak umur 3 tahun itu sudah hampir sempurna bahasanya, tapi tidak ada yang pernah mengajarkan. Nah, itu adalah yang dipertanyakan oleh saya, dan dari penelitian itu saya melihat, oh begitu banyak yang manusia sudah punyai sejak awal, kemampuan berpikir sejak awal. Sehingga kalau kita tahu kemampuan berpikir awal itu sudah sangat tinggi, itulah menjadi tanggung jawab dan juga suatu kesenangan bagi tenaga pendidik, bahkan dari awal sekali, untuk bagaimana kita terus mengolah dan membina sesuatu yang pada dasarnya memang sudah bagus. Nah, itu di penelitian kita sering membilang bahwa anak-anak itu seperti ilmuwan kecil. Tapi ini bukan klise, tapi sungguh karena anak-anak itu memberi pertanyaan yang sangat logis. Dan itu kita tahu dari pengetahuan. Tapi itu seorang tenaga pendidik, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itu juga ada risetnya. Itu sangat menarik sekali. Jadi segala sesuatu pendidikan, pengajaran itu selalu berdasarkan riset. Jadi poin ketiga kalau saya boleh, saya mau mengajak serta seluruh tenaga pendidik dari kecil, dari anak kecil sampai mahasiswa, itu ada bukti-bukti riset bagaimana bisa mendidik dengan benar. Saya kasih contoh satu boleh, Mas? Boleh. Kita sebagai dosen, oke. Kadang sekarang kan ada mahasiswa kita masih pakai kayak saya ya, nulis gitu. Ada mahasiswa kita pakai laptop. Nah, kalau kita boleh bertanya, mana yang lebih bagus? Nulis pakai laptop, apa nulis pakai buku? Pakai tulisan tangan sendiri. Mas Arief bilang yang mana? Mungkin kalau saya sih masih nulis pakai tangan ya. Betul. Karena mungkin kan di era-era ya 70-80-an mungkin. Tadi kan dibilang ya. Belum ada. Nah, ternyata itu ada penelitian yang membuktikan bahwa mahasiswa ini sungguh melihat grup mahasiswa dibagi 2 kelompok. Satu yang nulis pakai notebook, yang satu nulis pakai laptop, gurunya sama, dosennya sama, lalu dites pakai tes yang sama. Yang nulis pakai notebook itu mendapat nilai sekitar 35% lebih tinggi dari yang nulis pakai laptop. Kenapa? Karena waktu kalau kita nulis pakai laptop, kita harus mikir, karena kita nggak bisa steno kan. Jadi kita harus mikir nih. Jadi nulisnya singkat-singkat, tapi itu harus dipikir dulu. Tapi kalau kita pakai laptop, itu semuanya bisa kita ketik persis sama. Jadi itu tidak harus diolah dulu. Itulah pengolahannya yang membuat memorinya lebih lengkap. Wow, luar biasa nih kalau bicara soal pengalaman, bicara soal pemahaman juga. Yang menarik juga kalau kita bicara soal tenaga pengajar, bicara soal dosen, bicara soal kampus juga, kami akan coba meminta tanggapan. Sekaligus juga apa yang sudah dilakukan dalam beberapa bulan ini oleh Bu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Bicara UKT ya. UKT. Sesaat lagi, One on One akan kembali ke depan Anda.